Dalam Islam, ada makhluk yang serupa dengan manusia dalam hal memiliki akal dan pilihan, yaitu jin. Jin diciptakan dari api yang sangat panas, sementara manusia dari tanah. Seperti manusia, jin juga diperintahkan untuk menyembah Allah dan menjalani ujian kehidupan. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan keburukan, serta akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jin juga memiliki masyarakat, kehidupan, dan umur yang panjang. Namun mereka hidup di alam yang berbeda dan tidak kasat mata bagi manusia. Beberapa jin bisa beriman, namun ada juga yang kafir. Dalam Islam, ketika ajal mendekat, diyakini bahwa iblis akan mengutus beberapa jenis gangguan untuk menyesatkan manusia di saat-saat terakhir kehidupannya. 1. Iblis pembuat ragu. Iblis pertama akan datang untuk menimbulkan keraguan dalam hati seseorang, khususnya tentang keimanan dan kebenaran Allah. Ia berusaha menggoyahkan keyakinan agar seseorang meninggal dalam keadaan tidak beriman. 2. Iblis pembuat lupa. Iblis ini bertugas untuk membuat seseorang melupakan syahadat atau kalimat tauhid pada saat ajal tiba. 3. Iblis penggiur dunia. Iblis ini mencoba memalingkan hati seseorang dengan bayangan harta benda, keluarga, dan kehidupan duniawi. 4. Iblis pembawa ketakutan. Iblis ini menanamkan rasa takut akan kematian. 5. Iblis pendorong putus asa. Iblis ini berusaha membuat seseorang merasa putus asa dari rahmat Allah. Dalam Islam, inilah sosok pemimpin yang diperlukan mencakup beberapa kualitas utama. 1. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang menegakkan hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran tanpa memihak. 2. Pemimpin yang amanah. Pemimpin yang bisa dipercaya dalam menjalankan tugasnya dan menjaga amanah dari rakyat. 3. Pemimpin yang berakhlak mulia. Pemimpin yang menjadi teladan dalam tutur kata dan perbuatan sesuai dengan ajaran Islam. 4. Pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang mampu mengambil keputusan tepat dengan memperhitungkan segala aspek demi kebaikan bersama. 5. Pemimpin yang peduli terhadap rakyat. Pemimpin yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperjuangkan kesejahteraan mereka. Kelima sifat ini mencerminkan pemimpin ideal dalam pandangan Islam. Dalam Islam, ada beberapa golongan yang disebut akan langsung masuk neraka tanpa hisab perhitungan amal jika tidak bertaubat. 1. Musyrik. Orang yang menyekutukan Allah atau berbuat syirik, yakni mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. 2. Munafik. Orang yang berpura-pura beriman, namun hatinya menolak kebenaran Islam. 3. Orang yang tidak menunaikan zakat. Mereka yang enggan menunaikan kewajiban zakat meskipun mampu. 4. Pemimpin yang zalim. Mereka yang menggunakan kekuasaannya untuk menindas dan berbuat zalim terhadap rakyatnya. 5. Pembunuh tanpa hak. Orang yang membunuh sesama manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kelima golongan ini mendapatkan ancaman keras dalam Al-Quran dan hadis karena mereka melakukan dosa besar yang melanggar hak Allah dan manusia. Dalam Islam, ketika seseorang meninggal dunia, ia akan ditemani oleh 5 teman di alam kubur. 1. Amal soleh. Amal soleh yang menjadi pendamping setia dan pelindung dari siksa. 2. Salat. Salat yang diibaratkan sebagai cahaya di kegelapan kubur. 3. Puasa. Puasa yang melindungi dari api neraka. 4. Sedekah. Sedekah yang memberi naungan dan perlindungan di alam barzah. 5. Zikir. Zikir atau mengingat Allah yang menjaga hati tetap tenang. Semuanya adalah amal ibadat yang kita lakukan di dunia dan menjadi teman terbaik yang menemani kita di alam kubur. Dalam Islam, Rasulullah SAW menekankan pentingnya adab makan dan minum, termasuk larangan makan dan minum sambil berdiri. Berikut 5 alasan utama di balik larangan ini. 1. Kesehatan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa makan dan minum sambil berdiri dapat memengaruhi pencernaan. Berdiri saat makan bisa menyebabkan makanan tidak tercerna dengan baik, sehingga menimbulkan gangguan pencernaan. 2. Keberkahan. Makan sambil duduk diyakini membawa keberkahan. Duduk saat makan melambangkan ketenangan dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. 3. Tata krama. Islam mengajarkan adab yang baik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal makan. 4. Keseimbangan tubuh. Minum sambil berdiri dapat mengganggu keseimbangan tubuh. 5. Tuntunan Rasulullah.
Rasulullah SAW mencontohkan untuk selalu duduk saat makan dan minum. Dalam Islam, ada 4 golongan yang disebutkan tidak akan tersentuh oleh api neraka karena amal kebaikan mereka yang luar biasa. 1 orang yang menjaga kesabaran dalam menghadapi ujian hidup dengan ikhlas. Kesabaran yang mereka tunjukkan menjadi pelindung dari asap neraka. 2 orang yang murah hati dan gemar bersedekah. Mereka membantu orang lain dengan harta dan tenaga mereka, sehingga Allah melindungi mereka dari siksa neraka. 3. Pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang memimpin dengan keadilan dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya akan dilindungi oleh Allah dari api neraka. 4 orang yang selalu menjaga salat tepat waktu. Salat adalah tiang agama, dan mereka yang menjaganya dengan baik akan dilindungi dari neraka. 4 golongan ini mendapat janji dari Allah karena keteguhan mereka dalam kebaikan dan ketaatan. Dalam Islam, tidak ada penjelasan khusus tentang jenis makanan yang disukai oleh setan. Namun, ada beberapa kebiasaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW terkait makanan dan adab makannya yang berkaitan dengan setan. Salah satu hadits yang sering disebutkan adalah bahwa setan suka makan dengan orang yang tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah sebelum makan. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah, membaca bismillah. Jika ia lupa menyebut nama Allah di awal makan, hendaknya ia membaca bismillah awalahu wa akhirahu. HR Tirmidzi. Dalam pandangan ini, setan menyukai tindakan yang tidak didasari oleh syariat. Misalnya makan dengan tergesa-gesa, tidak bersyukur, atau makan dalam keadaan kotor. Jadi, lebih dari jenis makanan yang ditekankan dalam Islam adalah adab. Dalam Islam, berikut adalah 6 penyebab mengapa sholat tidak diterima oleh Allah. 1. Kekufuran dan kemusyrikan. Jika seseorang masih terlibat dalam kemusyrikan atau kekufuran, maka sholatnya tidak akan diterima. 2. Sholat tidak ikhlas. Sholat yang dilakukan bukan karena Allah, tetapi karena riang atau ingin dipuji orang lain, akan sia-sia. 3. Tidak taharah bersuci. Sholat tanpa wudhu atau mandi besar, jika dibutuhkan akan membuat ibadah tersebut tidak sah. 4. Sholat tidak khusyuk. Sholat yang dikerjakan dengan lalai, tergesa-gesa, atau tanpa rasa tunduk kepada Allah dapat menyebabkan sholat tersebut tidak diterima. 5. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Jika seseorang secara sengaja meninggalkan sholat, meski tahu kewajibannya, maka sholatnya di kemudian hari tidak akan diterima kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh. 6. Memakan harta haram. Dalam Islam, rezeki adalah karunia Allah yang diberikan kepada setiap hambanya. Namun, ada beberapa hal yang bisa menghambat rezeki kita. 1. Perbuatan maksiat. Maksiat bisa menutup pintu rezeki karena Allah tidak menyukai perbuatan dosa. 2. Kurang bersyukur. Jika kita tidak mensyukuri nikmat yang ada, Allah bisa mengurangi keberkahan rezeki kita. 3. Memutuskan silaturahmi. Menjaga hubungan baik dengan keluarga dan sesama adalah salah satu sumber rezeki. 4. Tidak jujur dalam bekerja. Rezeki yang halal adalah berkah, dan kebohongan dalam pekerjaan bisa menghilangkan keberkahan itu. 5. Malas berusaha. Islam mengajarkan untuk bekerja keras, dan Allah mencintai hambanya yang tekun dan bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Itulah 5 penyebab yang bisa menghambat rezeki menurut ajaran Islam.